kemampuan paranormal. Menurut kesaksian mereka-mereka yang sudah pernah terlibat di dalam mempercayai jasa paranormal. Ya, ada di antara mereka mengatakan bahwa kemampuan paranormal itu luar biasa juga. Karena mereka bisa berjalan tanpa menyentuh tanah. Persis seperti waktu Tuhan Yesus menyuruh Petrus berjalan di atas air, Bapak Ibu ya. Di mana Petrus kan tidak tenggelam ya, selagi dia masih percaya sama Tuhan. Tapi waktu Petrus mulai galau, langsung dia mau tenggelam. Tapi Yesus tidak membiarkan dia jatuh tenggelam. Tapi tangan Yesus menopang dia, mengangkat dia. Iblis mencari kesamaan-kesamaan dari apa yang Yesus lakukan. Ya, melalui upaya usaha jasa paranormal ini, Bapak. Bahkan mereka bisa menggerakkan benda-benda dari tempat yang jauh. Tapi kita tahu bahwa semua usaha dan motivasi ini adalah untuk mendapatkan uang kan sebenarnya. Nggak lain dari situ kok. Sehingga mereka mempergunakan roh-roh dalam bentuk yang namanya ektoplasma. Ektoplasma itu adalah sesuatu yang dibentuk atau dicetak. Ya, atau dalam istilah lainnya itu benih yang tumbuh dengan sendirinya atau dalam bahasa lain cairan magnetik yang punya daya sembuh. Ini apa upaya-upaya usaha-usaha atau kemampuan yang dimiliki oleh paranormal. Nah, tapi sekali lagi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus terlalu banyak tipuan-tipuan juga yang dilakukan oleh paranormal ini. Walaupun kelihatannya bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa di luar akal dan pikiran manusia. Sehingga selalu ada yang mereka tambahkan di dalam diri paranormal itu sehubungan dengan memakai kekuatan kekuatan dari suara si iblis sehingga mereka bisa mematahkan ya baja, besi ataupun juga batu dan masih banyak lagi yang semacamnya. Ya, jadi tidak murni kekuatan yang mereka pakai itu, tapi selalu mengandalkan hal-hal yang lain sebenarnya. Jadi pernah orang bertanya ke saya begini, Pak Tony, ada olahraga silat dia bilang. Rupanya dulu beliau ini pernah pakai eh, mantan pemain silat. Dan beliau cerita begini, eh dulu saya Pak Tony itu kalau mematahkan batu bata 50-an nggak sulit Pak. Itu kata dia. Termasuk juga mematahkan besi baja pun juga 5 10 hanya cuma satu kali pukul saja itu patah Pak, kata dia ke saya. Nah, lalu saya tanya begini, Bapak pakai kuasa dari mana? Saya bilang, Pak jujur saja, waktu itu saya belum bertobat Pak. Tapi Pak saya pakai kuasa, ya dari Sibolis kata dia. Tapi Pak Tony saya udah tobat kok sejak Pak Tony layani kata dia. Iyalah Pak. Kalau orang sudah bertobat jangan lagi pakai kuasa Sibolis saya bilang. Pakai kuasa dari Tuhan. Nah, ini memberikan sebuah fakta bahwa selalu ada kuasa-kuasa tambahan dari si iblis yang dipakai untuk hal-hal yang seperti ini, Bapak. Memang sih tidak dijelaskan di awal, saya memakai kuasa tambahan dari si iblis enggak lah, Bapak Ibu kan gitu. Karena kalau itu disampaikan berarti dia sudah buka kartu kan gitu. Nah, tapi biasanya selalu ada di balik daripada kekuatan-kekuatan gaib seperti itu dengan mengandalkan kuasa-kuasa daripada si iblis sendiri. Nah, demikian juga halnya misalkan kalau bicara masalah memberikan kesembuhan kan Bapak Ibu ya. Sama selalu melibatkan kuasa-kuasa dari si iblis juga. Ya, dalam menyembuhkan sakit penyakit yang dialami oleh seseorang. Bayangin Bapak-Bapak, sumber penyakitnya dari si iblis, lalu diminta juga kesembuhannya dari si iblis. Maka apa yang terjadi? Tidak selesai itu penyakit. Tidak pernah sembuh total itu sakit penyakitnya. Gak pernah. Karena kenapa? Kita memakai kuasa yang sama. Ya,
sumber sakit itu dari simbolis kan gitu ya. Lalu kita memakai kuasa dari simbolis juga untuk kesembuhannya, maka tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah tuntas, tidak akan pernah sembuh itu penyakit. Hanya paling-paling begini Bapak, ganti dukun biasanya. Jadi kalau si dukun A sudah nggak sanggup lagi mau menyembuhkan sakit penyakit kita, maka kita cari dukun B. Lalu dengan durasi waktu tertentu, kampuh lagi. Lalu kita cari dukun C. Itu aja yang pergantian dukun aja yang kita lakukan sebenarnya. Artinya apa? Tidak ada kesembuhan total. Nah, sama halnya juga misalkan bagaimana kemampuan paranormal atau para dukun ini memberikan apa? Kesuksesan, kekayaan. Ya. Waktu dia jatuh miskin, lalu dia datang ke dukun atau ke paranormal supaya apa? Usahanya, bisnisnya diangkat gitu. Lalu nggak lama kemudian mulai ada penurunan pendapatan. Maka biasanya dicari lagi dukun yang lebih sakti, yang bisa memberikan keuntungan yang lebih besar. Lalu nggak lama kemudian kekayaan itu pun juga akan mengalami pasang surut. Lalu dia akan cari, cari, cari dan cari terus paranormal, paranormal atau dukun-dukun yang lain. Itulah polanya, ya, yang dilakukan oleh iblis sendiri, ya, yang sangat jauh berbeda dengan pola Tuhan memberkati kita. Nah, kalau pakai kuasa dari Tuhan, kita mendapatkan kesembuhan, kesuksesan dan keberhasilan. Ya, itu kalau kita sudah bertobat kepada Kristus, waktu kita masih di titik terendah dalam hal kesehatan, dalam hal usaha, pekerjaan dan bisnis dan karir, kita datang kepada Tuhan. Kita bertobat kepada Tuhan. Lalu Tuhan pulihkan. Nah, lalu dalam satu kurun waktu tertentu, Tuhan bisa juga menguji kualitas iman kita. Sehingga mungkin, ya, ada gejolak di dalam kesehatan kita, usaha bisnis dan pekerjaan kita. Tapi dasarnya tadi karena kita sudah bertobat pada Kristus, maka apa yang kita lakukan waktu ada gejolak itu? Ya, yang kita lakukan adalah tetap datang, berseru dan bergantung kepada Tuhan. Dan itu sangat real melalui pengalaman hidup daripada Ayub, Bapak Ibu. Ya, hal berikutnya adalah usaha mencari kemampuan paranormal pasti mendatangkan jerat atau hukuman. Jerat dan hukuman apa saja? Mencari kekuatan melalui paranormal atau perdukunan dengan melihat jarak jauh menuju dunia astral. Dunia astral itu adalah menyerupai bintang-bintang ya. Bagi orang tertentu bisa menjadi sumber kesombongan rohani. Ya, kalau orang ini belum bertobat nih, bisa menjadi kesombongan rohani. Misalnya, meditasi yang bersifat transendental menawarkan kepada peminatnya program mencapai kemampuan. Bagaimana dia menghilang dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini termasuk bagian daripada suatu penyimpangan dari ajaran Veda Hindu. Kemampuan ini, ya, sekali lagi melibatkan kuasa okultisme sebenarnya. Karena dia melepaskan dirinya dari kuasa pengendalian Tuhan, atau dalam bahasa sederhananya pengosongan diri Bapak Ibu ya. Lalu sudah terjadi pengosongan diri itu, maka disitulah iblis akan masuk di dalam diri seseorang. Dan ini akan lebih membuat orang makin egosentris. Merasa diri punya kemampuan lebih karena bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain, tapi dia bisa melakukan. Dan saya katakan tadi, si iblis itu kan sombong. Maka itu alasannya kenapa kalau orang sudah terlibat dengan okultisme, kecenderungan kesombongan itu pasti ada.
kecenderungan kesombongan itu pasti ada di dalam diri seseorang yang terlibat dengan okultisme. Apakah di dalam diri sang dukun atau paranormal, termasuk juga di dalam diri orang yang mempergunakan jasa paranormal itu. Pasti selalu ada unsur kesombongan. Karena dia merasa ya mendapatkan sesuatu yang lebih daripada orang-orang di sekitarnya. Nah, itu adalah pekerjaan dari iblis sebenarnya. Nah, kalau kita kembali kepada Alkitab, Tuhan Yesus berkali-kali waktu menyembuhkan orang yang sakit, melepaskan orang dari keterikatan-keterikatan iblis, Tuhan Yesus ya selalu mengatakan begini kepada orang-orang disembuhkannya itu. Ya, engkau pulang dan jadilah berkat. Jadi bukan disuruh apa? Pertontonkan ya kehebatanku bukan. Bahkan ada beberapa kali Tuhan Yesus ya menegur orang-orang yang disembuhkan itu untuk mereka jangan dulu ya banyak bersaksi tentang pengalaman rohani yang mereka alami itu. Artinya apa? Tuhan Yesus tidak langsung serta-merta mendorong semua orang yang disembuhkan itu untuk apa? Langsung bersaksi orang yang tidak selalu. Tapi ada beberapa kali Tuhan Yesus mengatakan, ya kepada orang-orang disembuhkan itu, udah kamu pulang saja dulu. Kenapa? Karena Yesus punya pertimbangan. Akan ada waktunya orang itu akan dipakai menyaksikan kasih kuasa Tuhan. Nah, kalau kuasa kesuksesan kesembuhan daripada si iblis kan membuat orang sombong. Suka ria atau suka pamer dengan segala kesuksesan dan keberhasilan. Baik oleh dukun dan bahkan juga oleh orang yang mendapatkan kesembuhan kesuksesan dari si iblis itu sendiri. Yesaya pasal 47 ayat 11 sampai 13 mengingatkan, tetapi malapetaka akan menimpa engkau. Ini bicara masalah hukuman nih bagi paranormal dan juga pengguna jasanya. Engkau tidak tahu mempergunakan jampimu terhadapnya. Bencana akan jatuh atasmu. Engkau tidak sanggup menampiknya dengan mempersembahkan korban. Artinya, waktu hukuman Tuhan datang kepada paranormal, para dukun, dan bahkan juga pengguna jasanya dikatakan, pasti bencana akan jatuh atasmu. Pasti ada hukuman dari Tuhan. Bahkan dikatakan di sana, engkau tidak sanggup menampiknya. Artinya apa? Engkau tidak dapat lari dari hukumanku. Itu kan mau Tuhan katakan. Walaupun dia bisa memulihkan, menyembuhkan orang lain kan kira-kira begitu. Tetapi kalau sudah hukuman Tuhan jatuh dan datang kepadanya, kemampuan dia itu nol di hadapan Tuhan. Itu yang dimaksud engkau tidak sanggup menampiknya dengan mempersembahkan korban sekalipun. Kebinasaan akan menimpa engkau dengan sekonyong-konyong yang tidak terduga olehmu. Artinya hukuman dari Tuhan itu tidak juga terlalu lama, tidak juga terlalu cepat, tapi tepat pada waktunya. Tidak bisa juga dihindari, tidak bisa juga diabaikan, dan tidak bisa juga lari dari penghukuman Tuhan. Artinya pasti ada hukuman bagi paranormal dan juga pengguna jasa. Ya, bahkan di dalam ayat 13 yang warna biru di bawah. Sesungguhnya mereka sebagai jerami yang dibakar api, mereka tidak dapat melepaskan nyawanya dari kuasa nyala api itu. Bukan bara api untuk memanaskan diri, bukan api untuk berdiam. Artinya ayat ini mau menjelaskan Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Paranormal, para dukun, dan juga pengguna jasanya tidak akan bisa lari dari hukuman Tuhan. Kemanapun mereka pergi, selalu akan dicari, dikejar oleh hukuman yang dari Tuhan itu sendiri. Dan mereka tidak bisa lepas dari hukuman Tuhan.
Karena api yang akan membakar mereka itu bukan hanya sekedar api ya yang bisa membakar rumah, tapi ini bicara masalah tentang api neraka maksudnya Bapak Ibu ya. Artinya tidak ada orang yang bisa selamat dari api neraka itu. Kecuali kalau mereka sudah sungguh-sungguh bertobat. Saya kira ini yang kurang dipahami oleh banyak orang-orang Kristen ya. Sehingga masih ada kecenderungan untuk apa? Terlibat dengan okultisme, terlibat dengan perdukunan. Karena mereka menganggap, ini kan tidak ada hukumannya. Mengapa mereka punya pemahaman seperti itu? Karena kurang penjelasan, kurang pemahaman, kurang pengajaran, bahkan minim dikutbahkan kepada jemaat-jemaat Tuhan. Maka saya berharap banyak Bapak Ibu harus mulai ya menjelaskan ini kepada jemaat-jemaat kita. Karena kadang-kadang walaupun mereka rajin ke gereja, bahkan saya sudah pernah katakan, pelayan Tuhan, majelis, tua, diaken, bahkan hamba Tuhan sekalipun, bisa juga dia masih hidup di dalam dunia okultisme sebenarnya. Karena mereka menganggap di sini juga Tuhan bisa bekerja. Padahal Alkitab tidak pernah mencatat Tuhan bisa bekerja, mendistribusikan kuasanya kepada iblis, nggak pernah itu. Tuhan hanya mau mempergunakan kasih kuasanya kepada orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat kepada dia. Lalu bagaimana dengan pengobatan paranormal? Kita tahu bahwa pengobatan paranormal sangat juga berkembang hari-hari ini. Lagi-lagi, kesembuhan yang mereka pakai dengan memakai magnetisme. Magnetisme itu adalah salah satu fenomena di mana material mengeluarkan gaya menarik atau menolak pada material lainnya. Itu artinya magnetisme. Juga memakai yang namanya radiestasi, radiestesi, yaitu kemampuan mendeteksi, serta memakai prana, yaitu latihan pengaturan napas dalam yoga atau juga tenaga dalam. Ini bentuk-bentuk pengobatan yang seringkali ditawarkan hari-hari ini, dewasa ini, ya, kepada manusia, Bapak Ibu. Nah, memang manusia dapat memiliki kemampuan paranormal, tapi sebenarnya sangat terbatas. Ya, karena orang yang memiliki kemampuan itu akan berhadapan dengan orang lain yang juga memilikinya, sehingga seringkali terjadi bentrokan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, iblis itu kan terbagi-bagi ya, terpecah-pecah. Jadi iblis itu bukan hanya satu, ada banyak. Dan itu sudah dijelaskan dalam Alkitab waktu kejatuhan daripada beberapa malaikat. Ya, itu kan bukan hanya satu malaikat. Ribuan malaikat yang juga jatuh dalam dosa. Nah, itu mengindikasi itu ada awal dasar daripada iblis kan sebenarnya. Maka waktu mereka dihukum oleh Tuhan dengan dijatuhkan ke bumi, maka mereka kuasa mereka sudah terbatas sebenarnya. Hanya bisa mengganggu, merusak, memperalat orang yang ada di bumi ini aja, khususnya mereka yang belum sungguh-sungguh bertobat. Nah, turunannya Bapak Ibu, ya, ada orang-orang tertentu yang dengan sengaja membuka diri untuk mengundang iblis bekerja dalam dirinya. Dan dia merespon itu. Dan juga mereka berkolaborasi dengan iblis. Inilah yang disebut dengan namanya paranormal kan Bapak Ibu. Dan mereka menawarkan pengobatan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kuasa daripada setiap paranormal itu kan beda-beda. Tidak selalu sama. Beda-beda. Nah, sehingga kadang-kadang Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, karena kemampuan mereka itu beda-beda, maka seringkali juga mereka ini sebenarnya bentrok. Itu maksudnya di sini ya, bentrok. Ya hanya tinggal bergantung. Ya, kuasa simbolisnya lebih berkuasa dalam diri paranormal si A atau B, hanya tergantung di situ aja sempat. Nah, kalau kuasa kesembuhan yang dimiliki si paranormal A lebih rendah, ya maka dia akan ditinggalkan konsumennya kan kira-kira begitu.
Maka dia akan cari paranormal dan lebih sakti. Tapi saya katakan tadi Bapak Ibu, nggak lama kemudian kesaktian orang ini juga akan bisa juga dalam satu waktu tertentu dikalahkan oleh kesaktian oleh paranormal yang lain atau dukun yang lain. Selalu begitu sebenarnya fluktuasinya Bapak Ibu. Ya. Nah, orang terdorong mencari paranormal memang ada sebagian karena alasan untuk melindungi diri dari serangan musuh atau dari niat-niat jahat. Termasuk juga karena dia merasa sakit dengan alasan dia disantet oleh orang lain. Nah, dalam konteks ini, boleh nggak? Ya nggak boleh. Walaupun kita itu misalkan korban, disantet orang lain ya, didukuni oleh orang lain, kita tidak boleh memakai kuasa daripada dukun atau paranormal untuk menyembuhkan sakit penyakit kita. Nggak boleh. Nggak boleh, karena tetap juga bertentangan dengan firman Tuhan. Sama juga halnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, usaha, pekerjaan, dan bisnis kita bisa saja diserang oleh kuasa kegelapan lewat paranormal yang lain. Juga kita tidak boleh memakai jasa paranormal yang lain untuk melawan itu. Nggak boleh. Karena sebenarnya tidak akan pernah tuntas itu masalah atau persoalan. Nggak pernah tuntas. Dan tidak akan pernah berhenti. Gangguan daripada setan atau iblis itu. Walaupun kita memakai atau mencari ya dukun yang lebih super-super sakti. Nggak juga. Karena menurut kita ini dukun yang super sakti. Masih ada lagi nanti dukun yang super-super sakti. Dan bahkan masih ada lagi dukun yang lebih sakti lagi. Karena memang itulah cara kinerja daripada iblis itu sendiri. Maka saya katakan tidak akan pernah ada akhir. Ya, dari upaya penggunaan jasa paranormal, entah itu dalam memberikan kesembuhan, entah itu dalam memberikan perlindungan. Tidak akan pernah ada akhirnya. Selalu terus kita digerogoti, ya, dimanfaatkan. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dalam 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 4 mengingatkan. Akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Ini kan realitas kita hari ini Bapak Ibu. Bahwa memang kenyataannya di hari-hari ini, di zaman ini, orang ada kecenderungan semakin menolak firman Tuhan. Semakin jauh dari Tuhan. Dan mereka lebih mudah mencerna, menerima apa? Ajaran yang tidak sehat. Apa itu ajaran yang tidak sehat? Pengobatan, kuasa kesembuhan, kuasa kesuksesan dari iblis melalui paranormal atau kan itu terjadi. Tidak usah jauh-jauh. Saya sudah singgung tadi. Fenomena Bu Ida hari-hari ini, Bapak Ibu perhatikan. Baru kali ini, ya, ada seorang dukun fenomenal. Itu difasilitasi oleh sebuah lembaga negara loh. Bapak Ibu tahu lah itu ya. Difasilitasi oleh sebuah lembaga negara loh. Dijaga, diawasi dengan super-super ketat. Keren kan Bapak Ibu? Suatu saat wartawan nanya kepada pemimpin lembaga itu, Panglima. Gimana tanggapan Bapak dengan ya Bu Ida difasilitasi ya oleh institusi yang Bapak pimpin? Gak apa-apa. Yang penting bisa memberikan kesembuhan untuk orang lain.
Ini adalah gambaran betapa pragmatisnya cara berpikir orang saat ini. Artinya, orientasinya, patokannya adalah sembuh, pulih, sukses, kaya, berhasil. Itu aja. Nggak peduli prosesnya, bengkok atau lurus. Nggak peduli tahapannya sesuai firman Tuhan atau tidak. Nggak peduli, yang penting ujungnya. Akan datang waktunya orang tidak lagi menerima ajaran sehat. Ya, kan itu kita lihat. Orang tidak lebih lagi datang bergumul, berdoa, beriman sama Tuhan. Orang tidak lagi meminta kasih kuasa kesembuhan dari Tuhan. Itu kan terlihat tuh. Orang tidak lagi percaya bahwa Tuhan juga bisa bekerja lewat tangan-tangan dokter. Udah nggak percaya. Kan gitu. Karena kenapa? Yang di sini top chair tuh. Sekali datang sembuh. Dan di situ ada banyak orang Kristen. Kemarin seorang ibu telepon saya. Juga bertanya hal yang sama. Pak Tony, ya, teman saya patah tulang. Boleh nggak teman saya itu dibawa ke Ibu Ida? Saya bilang begini, teman ibu anak Tuhan atau bukan? Ya karena harus saya jelaskan dulu, harus saya tanyakan dulu posisinya kan. Oh anak Tuhan. Oh ya sudah. Kalau anak, kalau teman ibu anak Tuhan, pakailah cara Tuhan, pakailah proses Tuhan. Caranya Tuhan, proses Tuhan yang pertama lewat Tuhan, yang kedua lewat dokter. Di luar itu tidak pakai proses dan cara Tuhan. Jadi gimana Pak Tony? Kesimpulan saya tidak usah. Oh ya sudah Pak. Nah itu masih ada yang begitu bertanya. Tapi masih lebih banyak lagi saya kira orang Kristen yang diam-diam pergi ke sana loh Bapak Ibu. Jangan-jangan jemaat kita ya Bapak Ibu ya. Jemaat kita pergi ke sana. Ya mereka nggak bilang. Mereka juga nggak nanya ke kita sebagai Bapak Ibu pendetanya kan gitu. Udah pergi aja ke sana. Tiba-tiba dia minta minggu besok dia kesaksian dan langsung kita kasih mimbar seluas-luasnya untuk dia bersaksi. Padahal dia tidak pakai kuasa Tuhan, tapi dia pakai kuasa iblis. Tapi ngakunya di atas mimbar apa? Pakai kuasa Tuhan. Lalu kita haleluya. Hati-hati Bapak Ibu ya. Hmm. Akan datang waktunya orang tidak lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinga. Siapa yang dimaksud dengan mereka akan mengumpulkan guru-guru? Orang-orang belum percaya, orang belum bertobat kepada Yesus, mereka akan mencari dukun-dukun yang paling super-super sakti. Yang dapat memuaskan, menjawab kebutuhan, keperluan mereka. Mungkin juga masalah penyakit, mungkin juga masalah usaha dan bisnis. Supaya cepat kayanya, cepat menjadi pemilik tunggal atas seluruh bumi dan segala isinya. Mereka mencari guru-guru atau guru-guru di sini artinya guru kita dukun-dukun atau paranormal yang paling sakti atau top tier. Tujuannya hanyalah untuk memuaskan keinginan daging. Itu aja sebenarnya. Supaya cepat kaya raya, supaya cepat sukses, supaya cepat berhasil. Dan mereka tidak tertarik lagi mendengarkan firman Tuhan. Maka dikatakan di sini, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran. Dan mereka lebih suka membuka hati pikiran dan telinga mereka dengan dongeng. Dongeng itu artinya apa, Bapak Ibu? Berita hoax,
Berita omong kosong sebenarnya kan itu kan yang selalu dijual oleh para dukun atau paranormal itu kan Bapak Ibu. Hasilnya tapi hanya ke sementara. Dukun yang di Jawa Timur Bapak Ibu, kenapa begitu banyak korbannya kan ada 12 orang ya yang dia bunuh, dia racuni kan semua yang 12 orang itu ya dan masih dicari polisi juga karena diperkirakan lebih dari 12 orang yang dibunuh. Ditanya bagaimana awalnya orang tahu betul nama ya si dukun ini. Ya, rupanya lewat media sosial. Ya, lewat media sosial si dukun ini mempublikasikan hasil pekerjaan dan karyanya. Ya, dibantu oleh asistennya lah Bapak. Bagaimana terbukti dia berhasil melipat gandakan ya dari 1 juta menjadi 2 juta, dari 10 juta menjadi 100 juta. Maka ada banyak orang percaya waktu melihat itu di media sosial Bapak Ibu ya. Sehingga mereka mencari sang dukun itu.